Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Septian Eka Putra SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Parung Kuda. Memasuki modul selanjutnya, modul 2.1, ini dia aksi nyata saya, pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak, besok kita akan belajar materi selanjutnya tentang menggali ide para pendiri bangsa terkait negara merdeka. Jadi, sebelum besok kita masuk ke materi, Bapak pengen tahu dulu gaya belajar kalian itu seperti apa? Apakah audio, apakah visual, ataupun kinestetik? Karena nanti besok kita akan pembelajaran berdiferensiasi. Bapak pengen kalian bisa mengolah materinya sesuai dengan minat dan juga kebutuhan belajar kalian semua. Di sini Bapak ada tes diagnostik dulu yang harus kalian isi, ya. Silakan kalian isi. Dijawab nggak usah ini ya, nggak usah lihat ke temennya. Ini dari pribadi masing-masing. Nggak usah lihat ke temennya. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan saja dijawabnya. Tulis nama ya, nama kelas di atasnya dan jawab pertanyaannya. Ya, silakan dikerjakan tes diagnostiknya. Pilih jawaban sesuai dengan hati kalian, sesuai dengan minat kalian. Jadi nggak usah lihat ke temennya ya. Silakan diisi sesuai dengan minat kalian, apa yang kalian rasakan, diisi. Udah semua? Udah ya? Ya. Silakan boleh dikumpulkan. Hasil tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan, silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Yang tidak masuk siapa? Bapak pengen absen dulu. Siska sakit. Rizka ya. Sama siapa? Ferdiansyah. Kenapa Ferdiansyah? Sakit. Baik. Ferdiansyah dan Rizka. Baik. Untuk yang lainnya, semangat. Kita doakan yang sakit semoga bisa kembali lagi mengikuti pelajaran seperti biasa. Udah pada sarapan belum? Kenapa belum sarapan? Sudah. Sudah sarapan semua pasti ya. Udah sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ketua kelasnya disiapkan? Baik, semuanya siap. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca dalam hati mulai.
Selesai. Siap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat pastinya ya. Boleh berdiri dulu, masih pagi semangat ya, masih pagi semangat. Bapak yakin dari tadi pagi kalian belum mengucapkan selamat pagi menyapa teman-temannya. Boleh berpasangan coba, boleh berpasangan, berpasangan. Wih, so sweet banget ya, boleh nggak apa-apa. Memang mengucapkan selamat pagi itu harus so sweet ya. Saling berhadapan coba. Kalau tidak saling menyapa, ucapkan selamat pagi ke teman-temannya. Pagi ya. Selamat pagi. Baik, dicek kerapian temannya udah rapi belum? Yang laki-lakinya bajunya udah dimasukin belum? Sebelum kita belajar itu kita harus rapi. Cek temannya udah rapi belum? Kalau belum suruh rapihin, suruh masukin bajunya. Yang laki-laki masukin bajunya. Ya, nanti kalau sudah saling menyapa, saling rapi, baru pembelajaran dimulai. Apakah harus rapi saja? Tidak. Udah rapi semua ya? Sekarang cek temennya sudah wangi apa belum? Sudah wangi apa? Beneran cium. Ya, karena jangan sampai lupa, boleh pakai minyak wangi dari rumah ya, karena suasana yang wangi itu bisa menambah semangat kalian untuk belajar. Ya udah, untuk biar tambah semangat lagi, kita tepuk irama. Ikuti perintah Bapak, kalau tepuk satu tepuknya, tepuk dua ke sini, tapi ke sini ke dua. Kalau tiga berarti 1, 2, 3 ke tengah. Kalau 4, 2 ke sini. Ya, kalau 5 berarti 2 kanan kiri, 1 ke atas. Nah, itu tepuk 5. Ayo kita contohkan bareng dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi, masih pagi, belum sarapan kayaknya. Tepuk 5. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk 5 kali. Ya, konsen. Masih pagi, kita tes konsentrasi. Bapak pengen sekali lagi yang terakhir tapi semangat dan kompak. Tepuk 5 kali. Ya, boleh duduk semuanya. Boleh untuk semangat paginya, tepuk tangan untuk kita semua pagi hari ini. Oke, udah semangat semua, sudah rapi, sudah wangi, sudah semangat. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Kemarin, Bapak sudah melakukan tes diagnostik ya. Kalian sudah mengisi survei yang sudah Bapak berikan. Jadi di sini sudah dibagi kelompok, ternyata kelompoknya Zakia. Zakia itu sukanya dengan Zakia sebentar. Audio ya, ada audio. Ada Dila, Raima, Nisya, Sasya, Rizka, Poni, Aulia, Putra, Septian, Rafli, Reidan Putri, Afriliza. Dan itu kelompok Zakia. Selanjutnya nanti ada kelompoknya Endang. Mana? Kelompoknya Endang. Baik, kelompoknya Endang itu lebih ke visual ya. Ada Endang, Canaya, Rehan, Sahrul, Salwa, Adit, Arini, Alicia, Nopi, Ferdiansyah, Azka, dan Afbat. Dan kemarin hasil diagnostiknya kelompoknya Triana. Coba mana? Ya, nanti Triana berarti dan teman-temannya suka gaya belajarnya kinestetik ya. Ada Triana, Isa, Nabil, Siti Aisyah, Yusa, Aris, Silvi, Fajri, Nadir, dan juga M. Ramdhani. Kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing?
Baik, anak-anak, sekarang kita belajar materi selanjutnya terkait ide-ide para pendiri bangsa tentang negara merdeka. Jadi tujuannya untuk pembelajaran di sini kalian nanti akan mengidentifikasi apa sih kira-kira pandangan dari berbagai tokoh yang ada di sini ya. Nanti kira-kira pandangannya seperti apa. Termasuk nanti di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan juga negara terkait ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kalian kan setiap hari Senin bacain upacara ya, bacain Pancasila. Lagi waktu Senin upacara bacain yang namanya Pancasila ya. Pancasila di sini menurut kalian kira-kira itu dari mana asalnya? Yang merumuskan siapa ya? Itu nanti kita akan pelajari siapa saja nama tokoh perumus isi Pancasila tersebut dan isi rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno. Bedanya nanti apa sama Muhammad Yamin dan juga Supomo. Jadi bagaimana pandangan para pendiri bangsa tentang negara merdeka, apa persamaan dan perbedaannya, dan nanti kita akan mengenal Mukadimah Dasar Negara atau yang biasa dikenal sama Piagam Jakarta dulunya, sekarang nanti berubah juga ya, isinya seperti apa. Nah, sebelum ke materi, Bapak pengen kalian melihat tayangan yang satu ini dulu ya, audio visualnya tentang sejarah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, ini sejarah rumusan Pancasila. Menjelang kekalahannya di Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menyelamatkan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Jumbi Yosaka atau Badan Pendidikan Usaha. Ya, bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Kalau menurut kita BPUPKI, Bangsa Indonesia. Jadi diawali dari yang namanya kekalahan Jepang. Ini kesempatan nih buat kita ya, buat negara Indonesia. Organisasi yang beranggotakan 75 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sebuah perkawanan pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan pasangan dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan ketua Dr. Rajiman. Ya, ini ketua BPUPKI siapa? Ya, Rajiman Widyodiningrat. Permintaan ini pada hari pertama pada 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan sebagai satu. Ya, pidato pertama ini ada Bapak Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Ini dasar-dasarnya secara lisan, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan juga pri kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada Bapak Supomo 31 Mei 1945. Usulannya ini, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ya, kayaknya belum ada yang kurang seperti itu ya. Nah, ini yang ketiga, 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno memberikan pidatonya 5 dasar negara, kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketika masih isinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, ini masih namanya Piagam Jakarta ya. Atau nanti yang biasa kalian bacain setiap upacara ada pembukaan undang-undang. Nah, karena tadi isinya ada apa? Ketuhanan dengan kewajiban. Ya, apakah
dasar negara hanya buat negara Islam saja? Apakah negara merdeka berdiri atas negara Islam saja? Ya, tidak. Meskipun mayoritas negara kita beragama Islam, tapi kita menghargai yang namanya perbedaan. Makanya dibentuklah ya, diganti nanti di Mukadimah Dasar Negara, Pancasilanya isinya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini perubahannya, perubahan materi undang-undang yang dihasilkan oleh BPUPKI. Jadi mukadimahnya diganti kata pembukaan, pembukaan Undang-Undang Dasar. Dari alinea keempat, kalimat ketuhanan dengan menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena kalau ketuhanan yang Maha Esa ini mencakup seluruh semua agama yang diakui yang ada di Indonesia. Ya, baik, cukup sampai sini dulu. Negara Indonesia dapat berdiri tegak. Ya, itu tadi sedikit sejarah rumusan terbentuknya Pancasila. Tadi yang sudah kita lihat ya latar belakangnya, ini dari yang pertama kekalahan Jepang. Jadi Jepang ini sekutu berhasil menduduki wilayah-wilayah kekuasaan Jepang. Jadi Jepang tuh ke Indonesia ngajakin, "Hayu, sama kita merdeka bisa," gitu ya, kata Jepang seperti itu, menjanjikan kemerdekaan ke Indonesia. Itu awalnya ingin tadinya seperti itu. Tapi buat Jepang itu salah satu strategi politik, tapi buat bangsa Indonesia ini adalah kesempatan kita ya. Ini adalah kesempatan kita untuk memerdekakan yang namanya Indonesia. Ya, itu dia latar belakang dari proses perumusan dan juga penetapan dasar negara ya, dimulai dari kekalahan Jepang. Jadi Jepang ini merasa sudah kalah dan mengajak Indonesia untuk bergabung dan menjanjikan kemerdekaan terhadap Indonesia. Kehilangan banyak wilayah kekuasaannya Jepang, menjanjikan kemerdekaan, makanya Indonesia, kata Indonesia, ini mah kesempatan kita buat memerdekakan Indonesia. Maka dibentuklah BPUPKI, dan BPUPKI ini dimanfaatkan dengan baik oleh tokoh pergerakan. Ini ketua BPUPKI ya, ada siapa? Dr. Rajiman Widioningrat, ini sebagai ketua BPKI, ini wakil ketuanya ada dua, satu yang dari Jepang, Ichibang Ngase Yoshio, ada yang dari Indonesia juga, Raden, seperti itu. Ini persiapan kemerdekaan, janji Jepang di 1 April, dibentuknya Dr. Itsuzumi Sakai, ya. Dan Dr. Itsuzumi Sakai ini dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Persiapan kemerdekaan dimulai dari sidang pertama BPUPKI-nya di 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Jadi sidang yang pertama, ada 2 sidang BPUPKI ya. Yang pertama membahas tentang Dasar Negara Merdeka, sementara yang kedua tentang Rancangan Undang-Undang Dasar di 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, ini puncak kekalahan Jepang nih, puncak kekalahan Jepang adanya peristiwa bom Hiroshima dan juga Nagasaki, makanya Jepang semakin terdesak dan para pendiri bangsa semakin, "Hayo kita harus merdeka," mendesak kemerdekaan sehingga dibentuk yang namanya PPKI. Ataupun apa PPKI? PPKI apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan. Ya, beda sama BPUPKI ya. Dan ini 3 pokok bahasan dalam sidang BPUPK. Apakah Indonesia akan dijadikan sebagai negara kesatuan, masalah hubungan agama nanti yang kita bahas sedikit, dan juga negara, apakah negara akan menjadi republik ataupun kerajaan. Ya, jadi ini Pancasila dari sidang BPUPK pertama, masa reses BPUPK kedua, dan juga PPKI. Ini proses perumusan dan juga penetapan dasar negara. Selanjutnya, ini masih terkait BPUPKI yang diketuai Rajiman Widioningrat ya. Nah, ini tadi kita sudah melihat videonya. Ini gambarannya Bapak Muhammad Yamin ya, tanggal 29 Mei. Ada Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat di tanggal 29 Mei. Selanjutnya kita, sebelum ke tokoh selanjutnya, kalian sudah pernah mendengar suaranya Bapak Muhammad Yamin? Pernah? Kita dengerin suaranya. Silakan persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi pertemuan untuk permasalahan federal. Ya, Bapak Muhammad Yamin ini adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang sudah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selanjutnya Supomo, dasar negaranya di antaranya ada persatuan,
kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah dan juga keadilan rakyat di 31 Mei 1145. Nah, kita dengerin suaranya Supomo. Kalau tadi ada Muhammad Yamin, ini suaranya Bapak Supomo. Saudara Ketua Rapat yang terhormat, Bapak Supomo ini merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1145. telah selesai. Ya, seperti itu. Ini Bapak Supomo. Selanjutnya, ada sosok Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1145, Insinyur Soekarno mengemukakan dengan dasar negara merdeka itu kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Kita dengerin suaranya Bapak Insinyur Soekarno. Ya, ini pidato lahirnya Pancasila ya. Dengan sosok yang gagah, nasionalisme, kecintaannya terhadap Indonesia. Proklamator kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus 1445. Jadi salah satu tokoh perjuangan yang penting juga dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Ya, itu Pancasila itu harus mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dari segala macam perbedaan, suku, budaya yang ada. Karena kalau kita lihat tadi sebelumnya anggota BPUPKI pun itu kan terdiri dari latar belakang suku agama yang berbeda-beda. Ini dia fungsinya Pancasila, menyatukan seluruh rakyat Indonesia dengan persatuan dan kesatuan. Jadi Pancasila yang kalian ucap ketika upacara itu tidak hanya jangan sampai di bibir saja ya, tapi bagaimana harus dijalankan juga nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, ini Bung Karno. Ya, itu dia. Jadi dasar negara merdeka. Negara merdeka menurut kalian itu seperti apa? Negara yang seperti apa? Bebas dari penjajahan, tidak diatur sama negara lain. Ya, itu dia negara merdeka ya. Apakah kita sudah merdeka? Tergantung bagaimana menyikapinya. Misal kalau generasi zaman sekarang gitu ya, ketika kalian di rumah bebas tugas dari sekolah, makan dianterin, minum diambilin, liburan, itu sudah sesuatu merdeka kan? Merdeka buat kalian kan? Ya, kalian di rumah seneng-seneng, ya sama. Bapak juga merasa merdeka misalnya ketika tugas sekolah sudah selesai sampai rumah, itu bisa dikatakan merdeka. Jadi merdeka di sini banyak arti ya. Tapi untuk yang satu ini kita akan berbicara pandangan para pendiri bangsa terkait isi mukadimah, terutama frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kenapa itu diganti ya? Karena kalau ini yang masih Piagam Jakarta. Kalau kita lihat di Piagam Jakarta pada alinea keempat ya, di situ ada tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Ini udah diganti menjadi mukadimah. Mukadimah dasar negara. Boleh berdiri, Jakia? Berdiri. Sambil berdiri. Kenapa tadi kalau kita sudah melihat sejarah rumusan Pancasila, kenapa fase ketuhanan atas syariat Islam ya itu kenapa diganti? Nih, yang ini nih. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa diganti seperti sekarang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Karena di negara Indonesia ini bukan hanya pemeluknya orang Islam, tapi berbagai macam agama ada di Indonesia. Jadi para pendiri bangsa bersepakat bahwa kutipan 7 kata itu yang ada di Piagam Jakarta itu tidak dihilangkan, dan juga karena ada usulan dari daerah timur yang bicara langsung pada Muhammad Hatta bahwa mengusulkan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu harus
Betul, bagus. Kasih plus buat Zakia. Iya, karena kalau dengan rasa Islam saja, kita sebagai Indonesia kan banyak agama kita yang diakui di Indonesia ada 6 ya. Dengan berbagai macam suku juga, bahasa, agama, makanya diganti ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah mencakup semua agama yang ada di Indonesia ya. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Benar ya? Ya memang benar lagu tersebut, Tuhan kita cuma satu, kita yang tak sama ya. Itu dia, terakhir ini perjuangan lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri, dari Insinyur Soekarno. Itu dia materi kita hari ini. Ya, mari belajar, mari terus menginspirasi. Sekarang Bapak pengen kalian sudah dibagi kelompoknya. Jodohkan, bukan jodohku, jodohkan. Boleh, itu nanti dikerjakan. Ya, LKPD yang sudah kalian buat, yang sudah ada di depan kalian, ya, silakan dicari. Nanti kelompoknya Zakia cari jawabannya lewat buku yang sudah Bapak siapkan. Kelompoknya siapa? Triana. Kelompok sini ya. Boleh. Enggak, kalau mesin pakai handphone boleh, carinya pakai handphone. Carinya silakan mendengarkan dari sini ya. Silakan kalian mencari jawaban dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Kelompok sini kelompoknya Enda sedang mendengarkan audionya ya. Silakan boleh dicari jawabannya kalian sambil mendengarkan sejarah lahirnya rumusan Pancasila. Selanjutnya ada kelompok Zakia. Kelompok Zakia silakan cari jawaban, diskusi sama-sama melewati medianya sumber buku yang sudah Bapak berikan, siapkan. Ya, dan kelompok selanjutnya di sini kelompoknya Triana boleh mencari di media sosial lewat YouTube ya. Dan lain sebagainya dengan audio visual sesuai dengan gaya belajar kalian. Cari referensinya banyak, teknologi yang semakin maju. Setelah kalian mengerjakan LKPD yang Bapak berikan, nanti kalian tiap kelompok akan melakukan presentasi sesuai dengan minat kalian. Jadi sesuai dengan tes diagnostik, kelompoknya Endang, kita lihat akan memprestasikan nanti lewat media gambar dan juga tulisan ya. Silakan dipersiapkan gambar dan tulisannya seperti apa. Nanti dibagi-bagi ya. Yang selanjutnya kelompoknya Zakia. Silakan nanti presentasi tiap kelompoknya berarti Zakia lewat PPT ya, yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nanti PPT-nya diskusikan sama teman-temannya kira-kira pengen menampilkan seperti apa. Ini di sini. Dan selanjutnya yang satu ini nanti kelompoknya Triana. Presentasinya sesuai minat, ingin melakukan apa? Ingin melakukan bermain peran ya, silahkan diskusikan. Silahkan diskusikan. Kira-kira siapa yang akan menjadi Soekarno berarti ya? Siapa yang akan menjadi Muhammad Hatta? Silakan. Baik, kali ini kalian akan mempresentasikan hasil belajar kalian terkait isi rumusan dasar Pancasila. Untuk yang pertama, dari kelompoknya Zakia. Silakan, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sebuah jati diri bangsa.
Baik. Sekian. Bila. Baik. Yang pertama tentang rumusan dasar negara akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raidan, Septian, dan Putra. Baik, di sini ada rumusan dasar negara dari Yamin, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Di sini ada rumusan negara, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno. Yang pertama nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, keamanan yang kebudayaan. Selanjutnya, saya akan memberi pertanyaan kepada Anak Nabila. Apa perbedaan dari ketiga rumusan dasar negara tersebut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tony. Perbedaan pandangan dari ketiga tokoh tersebut adalah yang pertama dari Yamin, menekankan pada asas dan dasar negara. Kemudian dari Supomo menekankan pada integralistik, sedangkan Soekarno menekankan pada nasionalisme. Baik, selanjutnya, apa persamaan pemikiran pendiri bangsa? Menurut pendapat kami, yang menjadi kesamaan pemikiran dari pendiri bangsa dalam pengertian negara merdeka adalah sama-sama ingin membangun negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur yang dapat mensejahterakan. Baik, selanjutnya, aku mau kasih pertanyaan nih buat Satya. Negara merdeka itu yang seperti apa sih? Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu negara merdeka, bisa disimak dulu ya video yang ada di depan. Ini fraksi bawah rakyat mendapat kemerdekaan ya. Oke, baik. Setelah kita melihat video tersebut, apa sih makna dari negara merdeka itu? Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu arti dari merdeka. Merdeka itu adalah artinya berdaulat dan tidak ada campur tangan dari belah pihak manapun. Dan menurut kami, makna dari negara merdeka itu bukan hanya bebas dari campur tangan negara lain ataupun siapapun, tapi makna dari negara merdeka itu adalah merdeka dalam menyampaikan usulan atau pendapat. Jadi kita tuh terkadang sebagai masyarakat biasa selalu dikucilkan ya tentang pendapat kita dan sebagainya. Bagaimana memaknai proses perancangan dan isi dari rumusan dasar negara yang bermakna mukadimah hukum dasar atau yang juga dikenal Piagam Jakarta? Baik, Pak. Piagam Jakarta atau disebut juga dengan Jakarta Charter telah banyak melewati perjalanan yang panjang dalam penulisan tersebut. Terlibat juga tokoh dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Seluruh elemen masyarakat sebaiknya merasa terwakili dalam rumusan dasar negara sehingga mampu disatukan dalam sebuah sistem negara kesatuan. Baik, selanjutnya, apa pandangan para pendiri bangsa terkait isi mukadimah, terutama frase ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yaitu Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945 tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas bagaimana relasi agama dan negara, sebagaimana juga yang tergambar dalam sidang BPU PKI. Beberapa anggota BPU PKI menghendaki bahwa dasar negara Indonesia harus berlandaskan Islam, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Sementara itu, sebagian kelompok lain menolak pendidikan agama dalam hal ini Islam sebagai dasar negara, bahkan mengatakan Supomo dan karena mengusulkan pemisahan agama dan negara. Usulan sejumlah anggota untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapat senggahan dari anggota lainnya. Sejumlah pihak keberatan dengan adanya tujuh partai tersebut sehingga berpotensi terjadi perpecahan. Diskusi dan lobby dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam seperti Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Para tokoh Islam itu besar hati dan melakukan kepentingan bersama, yakni menjaga bangsa. Mereka pun sepakat dengan penghapusan hukum kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Baik, sebelum kami tutup presentasi kali ini, ada yang mau ditanyakan? Ya, boleh, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini dulu.
izin bertanya dari kelompok kami, kelompok bicara. Pertanyaannya itu, kapan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara ini? Baik, selain Triana, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Boleh berdiri. Kenapa 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus? Yang fase ketuhanan sesuai dengan syariat Islam. Baik, siapa yang akan menjawab? Kenapa 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus di kata dalam poin pertama? Ada lagi. Tadi pertanyaan nomor 1 apa? Apa? Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Jawabannya? 16 Agustus 1945. Secara resmi. Tapi lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Ya, boleh. Mungkin segitu saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduk semula. Selanjutnya kelompoknya Endang. Baik, selanjutnya ini ada kelompok 2. Kelompoknya Endang akan mempresentasikan hasilnya melalui gambar dan juga tulisan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan papan pintar Pancasila yang telah kami buat. Di sini ada beberapa tokoh rumusan Pancasila dengan isi-isi rumusannya, kemudian sejarah singkat dan lahirnya Pancasila yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pertama dari Mulyani. Pri kebangsaan, 1 pri kebangsaan, 2 pri kemanusiaan, 3 pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, 5 kesejahteraan sosial. Yang pertama ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan, lahir dan batin, musyawarah dan keadilan sosial. Yang ketiga ya sama. 1 nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian sejarah singkat lahirnya Pancasila akan dibacakan ulang. Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni yang ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno pada 1 Juni 1945 dalam sidang Dewan-Puristu Juni Partai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Berikutnya ada beberapa peristiwa saat rumusan Pancasila yaitu BPUPKI, pembentukan PPKI, Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Cukup? Cukup. Mohon maaf terhadap kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk ke tempat duduk semula. Baik, untuk selanjutnya kelompoknya Endang. Bukan, kelompoknya Triana, ya. Untuk selanjutnya kelompoknya Triana ini akan mempresentasikan dengan bermain peran. Kita lihat, silakan kelompoknya Triana. Halo teman-teman, selamat pagi, di siang ya. Hari ini kita akan mempersembahkan sebuah drama singkat tentang sidang pertama dan kedua BPUPKI. Ini teman-teman saya akan mempersembahkan sebagai Muhammad Fajri sebagai Kamu ikut main perannya? Pilih ke sana aja. Ali sebagai Sumomo, Muhammad
dikosongkan. Jenderal Fumitsugu Harada, Komandan Pasukan Jepang untuk Jawa tanggal 1 Maret 1945, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 28 April 1945, diumumkan pengangkatan anggota BPUPKI. Upacara peresmiannya dilaksanakan di Gedung Choi Sang In di Pejampol, Jakarta. Ketua BPUPKI ditunjuk Jepang adalah Dr. Hajiman Uedoyo Diningrat. Wakilnya adalah Ichiban Ase dari Jepang. Dan sebagai sekretarisnya adalah RP Soeroso. Jumlah anggota BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia, ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei 1945. Baiklah, saudara-saudara, inilah pertama kali kita melakukan sidang perumusan dasar negara. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk menyusun kemerdekaan Indonesia, untuk menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara bersedia menerangkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya sampaikan adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini mohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan yang akan saya sampaikan. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Peri kemanusiaan atau internasionalisme. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Baik, terima kasih. Setelah sidang pertama berakhir, BPUPKI kemudian membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia Merdeka. Panitia 9 bekerja cerdas hingga pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan dasar negara untuk Indonesia Merdeka. Rumusan itu oleh Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta atau Jakarta Cantik. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua berkenaan dengan pembahasan mengenai rumusan dasar negara yang dirundingkan oleh panitia 9 sebelumnya. Saudara-saudara, setelah sebelumnya kita membahas usulan mengenai dasar negara, dan kami pada masa reses telah membentuk panitia kecil yang bernama Panitia 9 telah merundingkan rumusan dasar Pancasila. Berikut saya bacakan hasil rumusan dasar Pancasila tersebut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat-syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, boleh tepuk tangan untuk kelompoknya Triana yang sudah bermain peran ya. Boleh kembali ke tempat duduk semula. Baik, itu dia pembelajaran kita hari ini. Bapak apresiasi tiap kelompok tadi memberikan presentasinya yang terbaik. Boleh. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini mungkin ada satu orang untuk refleksi kesimpulannya. Angkat tangan. Zakia, boleh? Boleh ke depan. Kita sudah belajar apa saja yang kalian dapat? Jadi tadi dari pagi sampai sekarang nih kita udah bisa tahu siapa aja sih perumus dasar negara. Terus alasan-alasan apa aja sih kenapa Piagam Jakarta diganti jadi namanya Pancasila. Ya. Terus kita udah tahu nih nilai-nilai apa aja yang terkandung dalam Pancasila.
Seperti itu. Boleh kembali ke tempat duduk semula. Itu dia kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Jadi ada 3 perumus dasar negara merdeka. Yang pertama ada siapa? Muhammad Yamin. Yang kedua Supomo dan juga Insinyur Soekarno. Kalau kita lihat tadi beberapa pandangannya ada persamaan, ada perbedaan. Jadi kalau perbedaannya, kalau Muhammad Yamin menekankan pada apa? Asas dan dasar negara. Selanjutnya kalau Supomo lebih ke kekeluargaan, sementara Soekarno lebih ke nasionalisme. Itu perbedaannya. Dan kalau persamaannya jelas sama-sama ingin membangun negara kita menjadi merdeka. Terakhir refleksi bagaimana pembelajaran kita hari ini dari kelompok sini dulu. Boleh berdiri pembelajaran kita hari ini gimana? Satu kata. Senang. Apa? Seru. Kelompok sini? Seru. Terus apa lagi kelompok sini refleksi kita? Menyenangkan. Baik. Jadi kalau semuanya senang, kita cukupkan sampai sini. Ya, nanti minggu depan kita masuk ke materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Giovanni dari kelas 10-12. Intinya dari pembelajaran perseptian ini memberikan kita kebebasan untuk berekspresi dalam pembelajaran. Dan perseptian ini sangat asik loh. Jadinya kita sangat bisa bebas untuk mengkreasikan apa yang kita suka. Jadi pembelajaran tidak membosankan sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakia Nur Maulida Salim dari kelas 10-12. Di sini saya pengen ngasih tahu nih kesan pesan belajar sama Pak Septian. Jadi Pak Septian itu orangnya asik. Terus kita dibebaskan untuk mengolah materi. Jadi belajarnya bisa sesuai keinginan kita deh. Terima kasih.